Apa kabar keponakanku? Selamat berjumpa kembali dengan Paman Sang Kucing. Tahun politik 2024 di Indonesia sebentar lagi tiba. Hiruk-pikuk pencapresan sudah mulai meramaikan jagat media. Beberapa partai politik mulai menunjukkan siapa yang akan dijagokan sebagai bakal calon presiden. Di PDIP, pendukungnya justru terpecah menjadi dua kubu. Ada yang membentuk Dewan Kolonel, ada juga yang menandinginya dengan membentuk Dewan Kopral. Polarisasi dukungan kader PDIP antara kandidat Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, telah membangun reaksi berupa Dewan Kopral untuk dukungan pada Ganjar Pranowo. Lantas, apa itu Dewan Kolonel dan Dewan Kopral keponakanku? Dewan Kolonel yang dimaksudkan pada dukungan kader PDIP, khususnya anggota DPR fraksi PDIP, adalah untuk mengusung Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP. Menurut Trimedia Panjaitan, yang mengusulkan pembentukan Dewan Kolonel adalah Johan Budi yang juga anggota fraksi PDIP. Dilansir Kompas.com, pada Jumat 23 September 2022, Dewan Kolonel terdiri dari 12 kader PDIP. Yang beranggotakan Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu. Adapun yang ditunjuk sebagai koordinator Dewan Kolonel adalah Trimedia. Sementara itu di kubu yang lainnya, penggagas Dewan Kopral adalah Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer atau NU. Dewan Kopral sebenarnya kepanjangan dari Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Dewan Kopral adalah prajurit masyarakat kebanyakan baik mahasiswa, buruh, tani, guru pendukung Ganjar Pranowo. Membangun citra komunitas yang tidak elitis. Itu dibentuk sebagai respons adanya Dewan Kolonel bentukan sejumlah elit PDIP. Dewan Kopral dibentuk untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dewan Kolonel versus Dewan Kopral menjadi fenomena politik unik di internal PDIP. Hanya saja catatan pentingnya adalah, calon presiden PDIP nantinya ditentukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Sang Jenderal. Sekeras apapun konfliknya, tetapi penamaan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral menyinggung TNI. Hal itu dinilai tidaklah etis. Mengapa demikian? Kita ajak kembali dulu ingatan publik kita pada peristiwa bulan September keponakanku. Bulan hitam berdarah di tahun 1965. Peristiwa menghalalkan segala cara, PKI memfitnah TNI, yang di masa itu masih bernama ABRI. PKI atau Partai Komunis Indonesia memusuhi agama. Mereka berlindung pada ideologi Pancasila untuk menggantikan ideologi Pancasila. Menjadikan Dewan Jenderal sebagai batu loncatan. PKI membentuk Dewan Revolusi Indonesia. Gotong royong kamuflase, atas prinsip sama rata sama rasa. Indonesia sebagai proksi Cina. Entah apakah terinspirasi dari Dewan Jenderal yang dulu pernah diisukan oleh PKI atau tidak, tetapi penamaan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini menjadi menarik rasa kekepoan kita untuk menguliknya keponakanku. Dalam konteks yang berbeda, malam itu, Kamis, 30 September tahun 1965, sebanyak 6 jenderal dan 1 kapten menjadi korban gerakan 30 September atau G30S. Sebelumnya Partai Komunis Indonesia atau PKI kepada Presiden Soekarno melaporkan, para jenderal ini adalah anggota Dewan Jenderal. Rencananya, mereka ditangkap dan akan dihadapkan ke Presiden Soekarno. Apa itu Dewan Jenderal? Dewan Jenderal adalah sebuah istilah yang dikemukakan oleh Dewan Pimpinan PKI kepada Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin, untuk menuduh beberapa jenderal TNI Angkatan Darat, yang dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Bersenjata, pada 5 Oktober 1965. Saksi kasus G30S, Kolonel Abdul Latif, atau Kolonel Latif, kepada majalah Tempo pada April 2000 lalu mengatakan, ide untuk menghadapkan para jenderal ke hadapan Presiden Soekarno adalah ide PKI. Menurut PKI, jika tidak dijemput maka akan terjadi kudeta. Dia mengatakan, kalau para jenderal itu tidak dijemput, yang terjadi adalah kudeta. Presiden Soekarno menjadi sasaran pokok untuk digulingkan. Sementara itu, menurut Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang juga merupakan korban G30S, pernah membuat pernyataan bahwa, apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan atau Wanjakti, yang hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat. Situasi di istana semakin memanas,
Ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal akan merencanakan pameran kekuatan, atau disebut juga dengan Maxvertoon di Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober 1965, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal akan melakukan kudeta kontra-revolusioner. Beredar isu juga yang menyebutkan susunan kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan setelah kudeta, yang terdiri dari 1. Perdana Menteri, Jenderal Ahmad Haris Nasution. 2. Wakil Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Ahmad Yani. 3. Menteri Dalam Negeri Raden Mas Hadi Subeno Sosroerdoyo. Beliau adalah politikus Partai Nasional Indonesia, mantan Gubernur Jawa Tengah, dan mantan Wali Kota Semarang. 4. Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani. Beliau adalah politikus Partai Nasional Indonesia. 5. Menteri Hubungan Perdagangan Brigjen Ahmad Sukendro. 6. Menteri atau Jaksa Agung Mayor Jenderal S. Parman. 7. Menteri Agama Kiai Haji Rusli. 8. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Ibrahim Aji. Beliau adalah Pangdam Siliwangi waktu itu. 9. Menteri atau Panglima Angkatan Laut. Untuk nama dari beliau, Paman mohon maaf karena Paman tidak tahu. Jika kalian mengetahui nama beliaunya, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar keponakanku. Nama selanjutnya yang ke-10 adalah, Menteri atau Panglima Angkatan Udara Marsikal Madya Rusmin Nuryadin. Dan nama ke-11 adalah Menteri atau Panglima Angkatan Kepolisian Mayor Jenderal Polisi Yasin. Sebagai tandingannya keponakanku, PKI membentuk gerakan yang dinamai Dewan Revolusi Indonesia. Nah, Dewan inilah yang nantinya berperan dalam peristiwa gerakan 30 September, atau yang dikenali juga dengan sebutan G30S. Gerakan tersebut diketuai oleh Letkol Untung Syamsuri, dia adalah salah satu perwira Angkatan Darat yang berada di bawah pengaruh PKI. Dewan Revolusi Indonesia adalah sebuah kelanjutan dari gerakan 30 September, pimpinan Letkol Untung Syamsuri dan kawan-kawan. Latif merupakan anggota dari Dewan Revolusi Indonesia ini. Dia juga mengaku pertama kali diajak bergabung oleh Untung. Saya dan teman-teman bertekad untuk melawan dan menggagalkan Dewan Jenderal, kata Latif. Masih menurut Latif, isu Dewan Jenderal ini sebenarnya sudah lama beredar di kalangan perwira muda. Bahkan Latif mengungkapkan Brigjen Suparjo Panglima Komando Tempur Kedua dalam Komando Mandala Siaga atau Kolaga, mengaku punya bukti tentang isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965. Kemudian dibuatlah operasi penangkapan para jenderal ini, yang kemudian disebut dengan Operasi G30S. Namun keponakanku, apa yang terjadi di lapangan jauh dari apa yang direncanakan. Para jenderal TNI ditembak mati, yang mana harusnya dibawa hidup-hidup menghadap kepada Presiden Soekarno. PKI diyakini menjadi dalangnya. Namun Abdul Latif membantah bila pembunuhan terjadi atas perintah PKI, atau Ketua CC PKI DN Aidit. Latif mengaku sama sekali tak pernah sama bertemu dengan DN Aidit, padahal, ketemu Rai saja belum pernah, kata dia. Rai yang dimaksud Latif itu, adalah kata wajah dalam bahasa Jawa. Dewan Revolusi Indonesia, dilahirkan melalui dekrit yang dikeluarkan oleh Untung di RRI pada 1 Oktober 1965. Dewan Revolusi Indonesia, berisi nama-nama yang secara sembarang dimasukkan dengan presidiumnya. 1. Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Dia adalah Komandan G30S. 2. Brigadir Jenderal Suparjo. Dia adalah Wakil Komandan G30S. 3. Letnan Kolonel Heru Atmojo. Dia juga anggota dari Wakil Komandan G30S. 4. Kolonel Sunardi. Dia bagian dari Wakil Komandan G30S juga. 5. Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas Tanwamijaya. Dia juga Wakil Komandan G30S. Dari mana PKI menghembuskan isu Dewan Jenderal dibentuk keponakanku? Dari dokumen Gilchrist. Apa itu dokumen Gilchrist? Dan apa isi beserta kontroversinya keponakanku? Paman Sang Kucing akan membahasnya di video berikutnya. Apakah memanasnya keadaan perpolitikan di Indonesia pada sekitaran tahun 1965, hanya karena isu Dewan Jenderal saja keponakanku?
Menurut pendapat pamanmu ini kok tidak? Adakah kalian yang masih ingat usulan dibentuknya Angkatan Kelima oleh Presiden Soekarno? Indonesia sudah punya 4 angkatan TNI pada 1965 keponakanku, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, termasuk Angkatan Kepolisian. Terlepas dari keempat angkatan itu, Presiden Soekarno juga mengusulkan menghadirkan Angkatan Kelima, yaitu terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai, meskipun ada dugaan bahwa usulan tersebut merupakan gagasan Partai Komunis Indonesia. Dalam hal ini, PKI mengusulkan karena merasa negara membutuhkan banyak relawan. Pasalnya, saat itu situasi politik sedang bergejolak dengan memanasnya konflik di Irian Barat dan Ganyang Malaysia, serta seruan revolusioner Soekarno. Namun Subandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S menyebutkan bahwa tujuan versi Bung Karno berbeda, yaitu membentuk Angkatan Kelima ialah, untuk menampung bantuan senjata dari Cina. Karena 4 angkatan lain sudah mencukupi persenjataannya. Dengan demikian, bantuan senjata gratis dari Cina bisa dimanfaatkan secara maksimal. Namun saat itu, Bung Karno belum bisa merincikan secara jelas bagaimana bentuk dari Angkatan Kelima tersebut. Dirinya hanya menyatakan bahwa, Angkatan Kelima akan berbeda jauh dari angkatan yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, angkatan ini menjadi pasukan istimewa yang akan berdiri sendiri, tanpa terkait dengan angkatan lain. Angkatan Kelima ini tidak jauh berbeda dengan Angkatan Darat. Letnan Jenderal Ahmad Yani yang kala itu memimpin TNI Angkatan Darat, bersama jenderal lain menentangnya. Padahal sebelumnya, dalam politik militer Indonesia 1945 hingga 1967, menuju Dwi Fungsi ABRI, Ulf Sundhausen menulis TNI Angkatan Darat menunda reaksi dan menyerahkan keputusan kepada Soekarno. Akhirnya Bung Karno memanggil Panglima Angkatan Darat, KSAD Ahmad Yani perihal persetujuan Angkatan Kelima yang dijadwalkan pada 1 Oktober 1965. Setelah melihat undangan tersebut, Yani semakin optimis bahwa dirinya mungkin akan dicopot dari Menpangat, lantaran ketidaksetujuannya terhadap pembentukan Angkatan Kelima. Namun keponakanku, Letjen Ahmad Yani pernah mengatakan pembentukan itu tidak efisien, pasukan sipil bersenjata sudah ada dalam wujud pertahanan sipil atau Hansip kala itu. Ahmad Yani menyebutkan, bukan tidak mungkin Angkatan Kelima berbahaya bagi TNI Angkatan Darat itu sendiri. Ucapannya itu cepat menyebar luas ke masyarakat. Dan yang masih menjadi pertanyaan di benak paman adalah, entah mengapa saat tragedi G30S, Ahmad Yani terbunuh beberapa jam sebelum ia bertemu Presiden Soekarno. Jika diperkirakan Ahmad Yani dibunuh sekitar pukul 4 pagi hari, berarti 4 jam kemudian mestinya beliau menghadap Presiden Soekarno. Dan sejak saat itu, rencana pembentukan Angkatan Kelima pun tak pernah terwujud keponakanku. Jika ada Angkatan Kelima pun, maka semestinya yang dipersenjatai adalah sukarelawan Dwikora yang hendak terjun dalam konfrontasi dengan Malaysia, bukan? Diskusi tentang peristiwa pembunuhan 7 Kusuma bangsa Indonesia pada 30 September 1965, dan pembantaian setidaknya ratusan ribu warga sipil setelahnya, selalu mengelompokkan kita pada 3 kotak kekuasaan. Yang disebut oleh wartawan senior Rosihan Anwar, sebagai segitiga kekuasaan. Yakni Soekarno, presiden yang menjabat ketika itu, tentara, dan Partai Komunis Indonesia. Ketiga pihak, kemudian dikelompokkan menjadi 3 kubu yang berbeda, dan saling berseberangan. Tapi penyederhanaan di atas mengaburkan usaha, untuk melakukan analisis yang objektif tentang peristiwa tersebut, karena ketika kita berbicara tentang tentara misalnya, begitu banyak pihak dan kepentingan yang terlibat sebenarnya. Begitu juga dengan PKI dan Soekarno. Mereka adalah entah korban atau penjahat tapi bukan keduanya. Tapi sebenarnya kita tidak bisa melihat ketiganya hanya hitam atau putih saja keponakanku. Mengutip pernyataan John Mueller, seorang ahli politik Amerika Serikat, dalam artikelnya The Banality of Ethnic War, secara implisit menyatakan adanya fallacy of composition, atau bentuk kesalahan logika dalam mengatribusikan kebencian etnis, yang dilakukan suatu kelompok tertentu. Misalnya, ketika kita menyebut Jepang menyerbu Pearl Harbor Amerika Serikat, kesalahan logika berpikir yang muncul adalah ketika kita mengasumsikan bahwa, dalam penyerangan itu seluruh Jepang terlibat. Padahal, tidak mungkin ibu-ibu Jepang berkimono juga terlibat keponakanku. Itu permisalannya. Kesalahan logika semacam ini, juga hadir dalam analisis tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus 1965.
Pertama, Soekarno. Soekarno selalu dianggap sebagai bapak bangsa, yang dicintai masyarakat Indonesia. Tapi jarang ada analisis yang menggambarkan Soekarno secara utuh. Seperti politikus lainnya, Soekarno adalah figur yang memang ingin terus berkuasa, dan khawatir dengan munculnya saingan-saingan politik yang mengancam kekuasaannya. Diskusi tentang Soekarno dekat dengan PKI juga perlu ditinjau ulang. Karena bukti-bukti sejarah menunjukkan hubungan yang pelik antara Soekarno dan tokoh-tokoh PKI. Soekarno memang dekat dengan wakil ketua PKI, Nyoto, tapi Soekarno tidak suka dengan pemimpin senior PKI DN Aidit yang dianggap terlalu ambisius. Ketidaksukaan Soekarno pada figur Aidit muncul di buku sejarawan Belanda Antonie Cadek, In the Spirit of Red Banteng, dan buku harian Ganis Harsono, seorang diplomat Indonesia yang dekat dengan Subandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia pada zaman Soekarno. Ada kemungkinan bahwa Soekarno mendukung PKI hanya untuk kepentingan politik. Kok kemungkinan keponakanku? Ada 2-3 alasan mengapa Soekarno mendukung PKI. Pertama, dia tidak punya organisasi. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang mengusungnya, pada dasarnya adalah partai kaum priai, yang tidak mengakar dan tidak memiliki pengikut yang kuat. Alasan kedua, dia membutuhkan organisasi yang membantunya mengimbangi kekuatan Tentara Nasional Indonesia, atau TNI, yang sudah memiliki kekuasaan politik yang resmi dengan dikeluarkannya dekret Presiden pada Juli 1959. Ketiga, Soekarno membutuhkan PKI untuk memberikan kesan kepada Amerika Serikat, bahwa Indonesia siap berpaling kepada komunisme. Dengan harapan Amerika Serikat yang khawatir bahwa Indonesia akan jatuh ke kubu komunis. Mereka akan terpaksa memberikan pertolongan pada Indonesia terkait konfliknya dengan Malaysia. Ketiga hal tersebut menjadi alasan mengapa Soekarno dianggap dekat dengan PKI, walau pada dasarnya dirinya selalu curiga. Adakah buktinya keponakanku? Buktinya, walau orang-orang PKI mendapatkan posisi di pemerintahan, mereka tidak memiliki kekuasaan atau memimpin departemen. Nyoto sendiri menyatakan posisinya ibarat menteri pupuk bawang, yang sekedar hadir sebagai penghangat ubun-ubun rakyat. Kedua, TNI. Banyak orang menganggap bahwa dalam kasus 1965, TNI adalah satu kesatuan. Iya, kan? Padahal ketika itu, TNI terpecah akibat kebijakan Soekarno, yang melakukan aksi konfrontasi melawan Malaysia. Atau dikenal sebagai Ganyang Malaysia. Sebagian tentara menentang konfrontasi, karena mereka sadar bahwa Malaysia terlalu kuat karena mendapat dukungan dari Inggris. Masuk akal, bukan? Kelompok tentara yang menentang konfrontasi tersebut, didukung oleh Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Ahna Sution, pimpinan tinggi Angkatan Darat. Mereka tak yakin, Indonesia akan menang mudah. Dan jika TNI kalah, Indonesia mengalami kerugian besar, karena perang melawan Inggris. Dan jika hal itu terjadi, maka PKI lah yang akan lebih diuntungkan. Sebaliknya, ada kubu yang mendukung kebijakan Soekarno untuk mengganyang Malaysia. Bagi kelompok ini, kelompok anti-ganyang Malaysia menusuk mereka dari belakang. Mereka juga berpikir bahwa Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Ahna Sution ingin melemahkan tentara pendukung Soekarno, dengan terus mengirimkan mereka ke garis depan pertempuran. Kelompok inilah yang kemudian terlibat dalam penculikan para jenderal Angkatan Darat. Ketiga, tentu saja PKI. PKI waktu itu adalah partai terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota yang mencapai 3 juta orang. Berapa ya jumlah penduduk Indonesia saat itu? PKI waktu itu bisa dibilang adalah partai wong cilik. Karena membantu masyarakat miskin yang tidak mampu. Sebuah slogan yang familiar di telinga kita kan? Mereka membantu masyarakat yang terbebani utang dengan bunga tinggi, misalnya. Sehingga, mayoritas anggota PKI bergabung karena faktor ekonomi tersebut, dan bukan karena mereka mengamini ideologi komunis. Sebagian yang lain juga bergabung karena figur Soekarno yang mendukung PKI. Dalam versi sejarah Orde Baru, PKI dianggap sebagai musuh bebuyutan TNI Angkatan Darat. Militer selalu menuduh mereka memprakarsai pembunuhan terhadap para jenderal E. Versi sejarah ini ada benarnya, pada saat itu. Memang hubungan PKI dan TNI Angkatan Darat sangat buruk karena adanya perebutan kekuasaan. PKI sendiri, melalui Biro Khusus Bentukan Petinggi PKI Syam Kamaruzaman, yang berusaha menyebarkan pengaruhnya ke kalangan tentara. Melalui biro tersebut juga, PKI memberikan bantuan kepada kelompok TNI, yang akhirnya menculik para jenderal.
Namun keponakanku, bukti-bukti sejarah memperlihatkan bahwa meski peran PKI penting, bukan mereka yang memprakarsai pembunuhan para jenderal. Hal ini dikemukakan Sudisman, salah satu petinggi PKI, dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, yang menyatakan bahwa PKI diminta tolong dan membantu kelompok TNI yang pro-Ganyang Malaysia untuk menangkapi para jenderal. Perlu dicatat, itu versi dia. Darah itu merah, jenderal. Adalah sebuah kutipan yang membekas dari film pengkhianatan G30 SPKI, yang selalu diputar tiap tahun di akhir bulan September ketika era Orde Baru. Ungkapan yang absolut tersebut ternyata tidak bisa diterapkan ketika kita menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam tragedi yang terjadi 57 tahun yang lalu. Penggambaran di atas menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia ketika itu begitu kompleks keponakanku. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan dinamika perpolitikan yang ada guna menghadirkan analisis yang utuh, lengkap dan tidak setengah-setengah. Kembali ke bahasan kita tentang Dewan Kolonel dan Dewan Kopral keponakanku. Kalau ada yang berpendapat Dewan Kolonel adalah dukungan elit partai, kelas menengah dan atas, fraksi di DPR. Sedangkan Dewan Kopral mengesankan pada dukungan arus bawah. Boleh-boleh saja. Tapi apa pendapat kalian keponakanku perihal ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar keponakanku. Paman Sangkucing pamit undur diri, dan mohon maaf karena videonya panjang. Terima kasih sudah mengeklik thumbnail video ini, dan meluangkan banyak waktunya untuk menonton. Dan ingatlah pesan paman keponakanku, bersabar itu memang berat. Coba kalau gampang, paling hadiahnya sepeda.